apa tuh? Itu Air rujukan tuh. ayah. Ini nggak rujukan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Joe Project bersama Joe di sini. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung menonton di video ini. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe dan pencet tanda loncengnya. Dengan kalian mensubscribe dan pencet tanda loncengnya channel ini, mudah-mudahan channel ini semakin berkembang. Nah teman-teman, kebetulan kan posisi aku itu dekat dengan komplek yang ada klinik di sana. Ada orderan di klinik itu. Ternyata yang ordernya itu seorang perawat dari klinik itu. Beliau minta cepat, Pak, ini nganterin pasien. Nggak apa-apa kata gua. Terus gua bilang, bukan pasien COVID kan? Kata beliau, bukan Pak. Kata beliau, oke. Gua kesana. Setelah di sana, ternyata gua lama nunggu. Gua telepon nggak diangkat-angkat. Mana sih? Gua chat, beliau bilangnya pasiennya udah di depan, Pak. Lama banget guys. Mana sih orangnya? Gua nunggu-nunggu udah di depan tapi nggak ada juga. Sampai-sampai ada orang yang kebetulan keluar dari UGD itu. Gua kira orang itu yang mau mesen, yang mau ke RSCK. Oh bukan. Bukan. Ternyata bukan. Gua nunggu lagi. Lalu ada 3 orang dan 1 orang bawa kursi roda. Yang ada pasiennya di atas kursi rodanya. Gua udah lihat ke orang itu, tapi orangnya kayak cuek aja gitu, kayak nggak ngorder gitu. Jadi guanya agak ragu nanyanya. Udah gitu ada suster yang lewat sama suster laki-laki yang lewat. Gua tanyain, Kang, ini yang mau ke RSCK bukan? Kata gue. RSCK. Langsung bilang, oh yes, kita mau ke RSCK. Akhirnya mereka masuk ke mobil. Ibunya masuk ke mobil, dituntun oleh anaknya serta oleh suster klinik itu. Di mobil sempat cerita si ibunya itu sakit mah kronis. Sakit mah kronis, udah ke dokter umum, lalu ke puskesmas, nggak sembuh-sembuh, akhirnya dibawa ke klinik tersebut. Udah di klinik tersebut, untuk masuk ke klinik tersebut kan harus di swab. Akhirnya si ibu itu juga di swab, hasilnya negatif. Dan 1 hari dirawat di klinik itu. Melihat nggak ada perkembangan yang signifikan terhadap penyakitnya, masih terus muntah-muntah, masih terus
nyeri kepala, jadi dirujuk ke RSCK di Kota Baru yang order perawat yang ada di klinik itu. Akhirnya gue datang dan bawa ibu ini ke RSCK. Beliau udah 1 hari di klinik itu. Gue bilang gini, ibu mau ke RSCK itu udah ada rujukan, udah ada dapat kamar. Kata beliau nggak ada, langsung aja ke IGD itu, kata beliau. Katanya dari rujukan dari rumah sakit yang dari klinik yang barusan tadi. Dan akhirnya gue bilang gini, kemarin juga ada yang mau kayak gitu, ternyata penuh bu, tapi dicobain dulu aja, kata gue. Dan akhirnya si ibunya nyobain, gue anterin ke RSCK. Apa? Mas, Mama, lihat apa tuh? itu Air rujukan tuh. ayah. Ini nggak rujukan. Tapi Kota Baru itu ada. Kayak di sini mama di Gimana? Ibu kayak di dia ada iya. Itu di dia mana sih? Iya nak di dia. Mama di dia aja nak. Oh jadi rujukan mah ke mana wae? kemana? Itu tuh si Biko nih. Sini udah dewasa. Karena biasa. Iya mau sesak. Ada lagi naik. Ini nah ide tanah sesak itu. Iya dibaca tadi. Keluhan utama sesak ke. Nggak salah seperti yang perkiraan gua. Dan akhirnya ditolak. Mah jadi nanya orang. Masuk ke ayam ke kalang lah. Udah woi. Da grab mah sampai Kota Baru paling nya sampai kalebapkeun desa Kota Baru kadinya nya. Setelah ditolak, pada bingung kan, keluarganya pada bingung, anak-anaknya pada bingung. Lalu sempat beberapa kali anak-anaknya nelpon ke keluarganya bahwa gimana nih, harus bagaimana. Dan akhirnya gue saranin, karena ditolak di RSCK, karena di situ disebutkan ada penyakitnya sesak gitu. Jadi si ibu ini memang punya asma terus sakit mah, kata beliau. Setelah RSCK nggak nerima, akhirnya disarankan ke Hasan Sadikin atau ke rumah sakit Cibabat. Kata gua, daripada Cibabat mending langsung ke Hasan Sadikin, karena kalau udah di Hasan Sadikin kayaknya nggak bakalan ada yang nolak gitu, kata gua. Dan akhirnya gua sama si ibu yang sakit dan anaknya serta anak laki-lakinya berangkat ke Hasan Sadikin. Lapor orang kenal? Hah? Lapor lah. Lapor lah. Rencana kira mana? Anu pengantar tadi. Ini saya silakan lah. Di sisi. Ini dia kenapa? Ini dia amplopan tuh. Ini kawe ini. Enggak baju.
Sampai di Hasan Sadikin, awalnya si ibunya pada semangat nih untuk bisa ke Hasan Sadikin. Ternyata setelah di Hasan Sadikin, si anak laki-lakinya ini pas baru datang dia agak punya feeling gini, Kang, tunggu dulu ya, jangan pergi dulu kemana-mana, kata beliau. Kumaha? Hah? Diantosan? Kita kumaha? Pantesan lah kita hanya bisa pilih ya. Oh gitu? Pilih teu biasa itu ge anu dilarang we deui cenah. Oh. Anu teu Covid mah jadi cenah bisi katularan. Larang. Kan ibu ge da sanes Covid kan asma. Beli ieu gitu. Oh gitu? Heeh, beli eta kan jadi sakantana abi kan geus diasang Iya. pesen eta. Tadi kan kieu eta. Iya. Kan ieu parkirna di mana? Paling Mudah-mudahan biasa. mudah-mudahan teu Covid Biasa, abi bingung mana deui itu studio. Mudah-mudahan teu Covid. Ai di teh di mah di klinik emang terus di swab kan. Dan akhirnya gue tungguin. Setelah beliau masuk ke rumah sakit, ke bagian IGD, orang IGD minta pasiennya dibawa. Akhirnya dibawa ke dalam. Setelah dibawa ke dalam, si anaknya langsung balik lagi, yang laki-laki. Si ibunya tetap diperiksa di dalam. Balik lagi ke gua, ke mobil gitu kan, Kang, barang-barang di dalam dulu ya, kata beliau. Tungguin. Ya udah, oke, gua tungguin kan gitu, nunggu kabar gimananya. Akhirnya si anaknya sama si ibunya serta yang saudaranya yang nemenin di dalam IGD lumayan lama, ada sekitaran hampir setengah jam kali ya, setengah jam sampai 45 menit. Akhirnya si anaknya yang laki-laki datang, Kang, udah balik aja. Loh, kenapa balik, kata gua kan? Ayo nolak manteu cenah. Nolak mantu tadi dia mah penampungan. Penampungan terakhir ya. Ya, Ieu kendala sok cenah pikir-pikir. pikir. Jeung careuring gitu atuh. Ya deketin. Sing aladu. Sing aduh. Ya, nona ragis telepon yang keluarga. Aduh. Sok teh kieu tinggalin kita. Aduh, nih ke Hasan Sadikin kita tinggal balantah di isolasi. Jadi bising aya keluhan gitu ge, bising lain Covid ge. Ya nya ieu cenah si ibu kan teu ieu kan seueur dia nu batuk gitu. Angger dihijikeun aja Kalau jeung jadi eta. ibu namanya mah eta. Jadi kita disamikeun sarang di ruang isolasi, Ya. sarang Covid, oke gitu. Ya, sarang nu Covid. Jadi bisa tadi Bisa ka ieu di dalam mungkin nu aya nu tos positif, nah eta mah nya kemungkinan ketana pahitna cuma Jadi kata beliau, kalau misalkan si ibunya tetap dipaksakan dirawat di RSAS, ibunya akan ditempatkan di ruang isolasi bebarengan dengan pasien COVID. Yang semula ibunya tidak punya COVID, tidak terjangkit COVID, bisa jadi kemungkinan nantinya bakal kena COVID. Dan keluarga tidak boleh mengunjungi. Jadi si ibunya tuh sendiri di sana. Si ibunya lihat kiri kanan pada auh-auh, kata beliau kan. Auh-auh tuh kayak merintih kesakitan. Akhirnya stres sendiri. Dan kalau dibandingkan si ibu itu dengan orang-orang yang datang ke sana yang berobat, sepertinya ibu itu yang masih paling sehat gitu ya. Cuman muntah-muntah aja kayak gitu. Yang lain pada bernafas pada susah. Dan akhirnya itu kan kalau misalkan memang RSAS nggak menolak pasien dan nggak ada ceritanya RSAS menolak pasien, kata beliau. Cuma itu di ruangannya sudah padat, antara tempat tidur yang pasien yang satu dengan yang lain itu jaraknya udah padat gitu, udah ditumpuk di satu kayak di ruangan kayak gitulah gitu. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk balik lagi nih, pulang ke rumah, karena beresiko tinggi dan nanti takut terjadi apa-apa orang tuanya gitu. Dan kalau misalkan dirawat di RSAS,
keluarga nggak bisa berkunjung. Akhirnya pulang. Video ini dipersembahkan oleh Combring Hijrah, bukan combring biasa dari Coach Rich Snack.